Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistin dari kelas KPI 1A dengan nomor induk mahasiswa 2108302010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di kampus untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pilar yang penting dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Pilar-pilar itu tercermin dalam tiap-tiap sila Pancasila. Penerapan atau implementasi sila-sila dalam Pancasila merupakan hal yang wajib dilakukan bagi tiap-tiap warga negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pilar-pilar itu tercermin dalam kehidupan tiap-tiap nilai atau sila Pancasila. Penerapan atau implementasi sila-sila dalam Pancasila merupakan hal yang wajib dilakukan bagi tiap-tiap warga negara. Akan tetapi, saat ini semakin lama pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila justru semakin memudar. Pengaruh masuknya budaya asing dan perkembangan teknologi di tengah kehidupan masyarakat yang selalu diikuti tanpa adanya penyaringan atau seleksi merupakan salah satu penyebab semakin terkikisnya rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia. Pada era globalisasi saat ini, peran-peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi identitas kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan moral individu bangsa Indonesia karena telah ditetapkan sebagai dasar negara. Maka Pancasila sekaligus menjadi moral negara. Sebagai moral individu, mengatur sikap dan tingkah laku orang per orang masing-masing. Nah, berikut contoh implementasi nilai-nilai Pancasila di kampus. Seperti yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mewajibkan untuk mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti di dalam kampus, visi jam-jam untuk kuliah sudah diatur sedemikian rupa sehingga jam kuliah tidak mengganggu jam untuk beribadah. Lalu, di universitas juga terdapat UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang menjadi wadah bagi mahasiswa muslim untuk mengembangkan wawasan Islamiyah dan wawasan dalam berorganisasi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mewajibkan untuk mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang sama tanpa alasan atau diskriminasi. Mahasiswa IAIN terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya, ras, dan suku bangsa. Tetapi dalam perbedaan itu, mereka bersatu dalam kebersamaan. Di dalam IAIN tidak ada suatu perbedaan antara orang per orang. Khususnya di IAIN yang dalam penerimaan mahasiswanya dibuka melalui beberapa jalur. Tetapi semua diperlakukan sama, entah itu yang masuk melalui jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN, maupun jalur mandiri. Persatuan Indonesia. Sila ketiga mewajibkan untuk menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia. Ikut memperjuangkan kepentingannya, mengambil sikap yang solider dan layak terhadap sesama warga negara. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai satu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Contoh, dalam kampus IAIN, melalui organisasi kemahasiswaannya, mereka membentuk suatu jaringan perkumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu bukti ada sikap dan upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara para mahasiswa sebagai bagian dari pemuda Indonesia.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat ini mewajibkan untuk ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara. Permusyawaratan dilakukan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Apabila pengambilan keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai, baru diadakan pemungutan suara. Kebijakan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan banyak orang. Contohnya, di kampus IAIN, baik di kalangan dosen, senat, dan mahasiswa, mereka menerapkan suatu kebiasaan untuk melakukan musyawarah dan diskusi bersama terkait dengan berbagai hal. Dari hal ini menunjukkan adanya penerapan sila keempat dalam Pancasila. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mewajibkan untuk bersikap adil, berjiwa sosial, memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan orang per orang masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi, seseorang itu bertindak adil apabila orang memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Misalnya, seorang berhak memperoleh X, sedangkan ia menerima X, maka perbuatan itu adil. Contohnya, di IAIN terdapat setiap mahasiswa yang telah memenuhi syarat berhak untuk mengikuti ujian akhir semester dan berhak memperoleh nilai sesuai dengan kemampuannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.